Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Aldi Alfa Ebrian Ibran Baitanu, mahasiswa sosiologi semester 6 dengan NIM 1803030112 dengan dosen wali Ibu Dasma Damanik SPD MSI. Pada kesempatan ini saya akan mereview atau menjelaskan dari buku keempat, Tugas Pendidikan Anti Korupsi, dengan judul atau tema buku Tubuh Resmi untuk Melawan Korupsi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kekuasaan kepala departemen terhadap korupsi, yang dimana terdapat poin-poinnya. Ada berbagai macam faktor yang kita ketahui bahwa korupsi itu memang merusak adanya. Nah, pada pembahasan yang saya ingin jelaskan di sini bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepada departemen atau organisasi dan melaksanakan manajemen umum dan dari kegiatannya. Nah, yang kedua ada untuk menentukan kekuasaan deputi atau dari departemen dengan cara yang ditentukan oleh hukum untuk memutuskan masalah penugasan, liburan, bantuan keuangan, pelatihan lanjutan, promosi manajer, dan pegawai negeri departemen. Nah, adapun juga mengambil tindakan disipliner terhadap pegawai layanan publik, keuntungan departemen dengan cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, adapun juga dalam batas kompetensi menandatangani perbuatan hukum dengan permintaannya. Nah, adapun juga mewakili departemen dalam hubungannya dengan badan-badan negara dan organisasi lain sesuai dengan hukum. Nah, yang berikutnya pengajuan untuk dipertimbangkan oleh ketua badan departemen, proposal tentang struktur badan departemen dalam batasan yang sudah ditentukan dalam jumlah staf. Nah, yang berikut saya menjelaskan bagaimana dengan tugas departemen teritorial. Nah, untuk itu dari departemen teritorial ini mempunyai berbagai tugas yang dimana yang pertama ada implementasi kebijakan anti korupsi terhadap negara. Yang kedua ada identifikasi kondisi dan alasan yang kondusif bagi perusahaan, baik misi pelanggaran korupsi dan penghapusan konsekuensinya. Nah, adapun juga pengorganisasian serangkaian tindakan yang bertujuan menciptakan anti budaya korupsi di masyarakat. Lalu korupsi kegiatan badan negara dan organisasi dan sektor kuasa publik dalam pencegahan korupsi. Terus yang terakhir ada identifikasi penindasan, pengungkapan dan investigasi pelanggaran korupsi. Nah, yang berikutnya ada fungsi departemen teritorial yang dimana yang pertama melakukan analisis eksternal risiko korupsi. Terus yang kedua memantau pelaksanaan oleh badan pemerintah, organisasi dan sektor kuasa publik dari rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal dari risiko korupsi. Nah, yang berikutnya lagi ada pemantauan anti korupsi, ada juga organisasi pendidikan anti korupsi, ada koordinasi kegiatan badan dan organisasi negara, ada pun juga pelaksanaan tatanan sosial negara yang ditujukan untuk pembentukan budaya anti korupsi. Lalu yang berikut ada pengembangan proposal untuk meningkatkan program pendidikan dalam pembentukan budaya anti korupsi. Adapun juga interaksi dengan lembaga masyarakat sipil tentang anti korupsi menggugat. Adapun juga studi dan penyebaran pengalaman anti korupsi yang positif. Lalu yang berikut cara yang ditentukan oleh tim penindak anti korupsi ini untuk memberi nasihat kepada individu dan badan hukum tentang masalah anti korupsi. Nah, yang berikutnya juga ada penerimaan atau pendaftaran dan pertimbangan lamaran
pesan orang bijak yang dimana informasi lain tentang tindakan pidana. Nah, yang berikut ada organisasi dan pelaksanaan investigasi operasional kegiatan. Yang berikutnya ada pelaksanaan aplikasi dan permintaan dari penegak hukum dan otoritas khusus. Yang berikutnya mengambil langkah-langkah yang diatur oleh tindakan legislatif untuk pro negara, perlindungan orang-orang yang tunduk pada perlindungan negara. Nah, ada pun juga pelatihan mobilisasi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam situasi darurat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, yang berikutnya ada pembahasan selanjutnya yakni hak dan kewajiban Departemen Teritorial. Yang pertama, untuk memberikan saran dan meningkatkan tindakan anti korupsi, terus meminta dan menerima dari badan pemerintah, organisasi, pejabat informasi dan badan yang diperlukan termasuk yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara yang ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Mengapa Republik Kazakhstan? Karena memang pada acuan buku ini dia menjelaskannya lebih pada fenomena yang terjadi di Republik Kazakhstan. Nah, lalu yang berikutnya untuk melibatkan spesialis atau ahli anti korupsi lainnya. Lalu pelaku dan melakukan analisis eksternal terhadap risiko korupsi. Untuk menerima, mendaftar dan mempertimbangkan laporan dengan mempersiapkan atau memerlukan waktu untuk memberikan atau menahan orang yang melakukan dan mencegah secara sosial tindakan berbahaya ini. Nah, adapun juga pembahasan yang berikut terkait dengan tanggung jawab. Nah, berbicara tentang tanggung jawab tentunya sudah tidak asing lagi, setiap wewenang punya tanggung jawab. Nah, untuk itu tanggung jawab yang pertama untuk meminta dan menerima dari negara, badan, organisasi, pejabat informasi dan bahan yang diperlukan termasuk yang diperoleh dari sumber informasi dengan cara ditetapkannya oleh undang-undang. Nah, yang berikutnya adalah untuk melibatkan spesialis atau ahli dalam pelaku anti korupsi lainnya dalam melakukan analisis eksternal risiko anti korupsi. Nah, adapun berbagai macam faktor yang berikutnya dalam kasus pidana atau dalam persidangan kepada mengekspos orang yang menghindari panggilan untuk mengikuti berbagai rangkaian yang sudah ditetapkan. Nah, yang berikutnya ada pembahasan mengenai tentang pemberantasan korupsi, lalu hak dan kewajibannya. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa dari untuk menentukan kekuasaan wakil mereka kepada aparat, ada juga dengan cara yang menentukan oleh undang-undang, ada juga yang dimana dengan cara memberikan instruksi atau arahan kepada para penegak hukum atau aparat-aparat untuk mengambil tindakan organisasi dan administrasi lainnya. Adapun juga untuk membentuk badan penasihat dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada tugas utama layanan anti korupsi, yang dimana yang pertama pencegahan atau deteksi, penindasan, pengungkapan dan investigasi kejahatan korupsi. Terus ada pelaksanaan kekuasaan lain yang diberikan oleh hukum republik, yang dimana untuk mengatasi masalah tersebut untuk mendirikan atau termasuk dua departemen baru yang ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki tindak pidana korupsi di sektor publik. Yang berikutnya ada layanan anti korupsi dari Badan Anti Korupsi, yang dimana yang pertama untuk melakukan
analisis terhadap praktek pencarian operasional dan kegiatan investigasi. Terus ada yang kedua dalam kasus pidana dan persidangan untuk mengekspos evaluasi panggilan. Dan yang ketiga ada menyita atau mengambil dokumen barang atau benda atau properti sesuai dengan hukum secara pidana. Yang berikutnya adapun menggunakan fasilitas penahanan sementara, yang dimana fasilitas penahanan prasidang dengan cara ditentukan oleh undang-undang. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.